Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Erni Koyimah dengan narasumber kali ini yaitu dengan Mbak Tri Puji Lestari. Pembahasan kali ini dengan tema pembebasan kota Mekah. Ya Mbak, saya itu sebenarnya masih bingung dengan apa sih yang dimaksud dengan pembebasan kota Mekah. Itu latar belakangnya itu bagaimana ya? Kok bisa pembebasan kota Mekah gitu, atau Fathul Mekah ya biasanya disebutnya. Itu bagaimana, bisa dijelaskan? Oke. Pembebasan kota Mekah itu latar belakangnya itu berawal dari Bani Bakar dan orang Quraisy itu berkhianat terhadap perjanjian Hudaybiyah ya. Di mana poin di perjanjian Hudaybiyah itu yaitu barang siapa pun boleh untuk bergabung ke pihak Rasulullah ataupun ke pihak Quraisy itu. Nah, pada masa pra-Islam itu di kota Mekah ada dua kelompok masyarakat, yaitu Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Itu sering banget itu terjadi perperangan lah di antara mereka gitu, dengan masalah yang sepele kadang gitu kan. Terus setelah adanya perjanjian Hudaybiyah ini diharapkan akan damailah hidup mereka gitu kan di kota Mekah. Ternyata tidak. Bani Bakar ternyata masih mendam rasa dendam lah itu terhadap Bani Khuza'ah gitu. Dan memutuskan untuk menyerang Bani Khuza'ah itu secara mendadak di malam hari gitu. Dan dikomandoi oleh Naufal bin Muawiyah Ad-Daili lah gitu. Nah, pada peristiwa ini banyak korban yang gugur gitu kan. Dan Bani Khuza'ah itu karena persiapannya kurang, terus pasukannya udah banyak yang gugur gitu kan. Mereka terdesak banget nih, dalam keadaan terdesak banget gitu. Nah, salah satu dari Bani Khuza'ah itu untuk pergi meminta bantuan lah kepada Budayl Al-Warfaq gitu, Al-Khuzai. Nah, di sisi lain juga Amr bin Salim Al-Khuzai juga meminta pertolongan kepada Rasulullah di Madinah. Setelah pergi ke Madinah dan bertemu Rasulullah, dia menceritakan semua apa yang terjadi di Mekah gitu. Setelah diceritakan, terus Rasulullah itu merespon seperti ini. Bala bantuan akan datang kepadamu, wahai Amr bin Salim gitu. Setelah Rasulullah berkata seperti itu, tidak lama itu ada awan gelap muncul di langit gitu. Lalu Rasulullah berkata lagi, dengan awan ini akan mempermudah bala bantuan kepada Bani Ka'ab. Jadi bisa kita simpulkan yang melatar belakangi peristiwa pembebasan kota Mekah itu ya karena itu pengkhianatan kaum Quraisy dan Bani Bakar terhadap perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati bersama. Berarti karena pengkhianatan itu ya? Iya, penyebabnya. Next, terus saya mau bertanya lagi Kak mengenai keputusan apa sih yang diambil Rasulullah mengenai tindakan Khatib bin Abu Balta'ah yang hampir membocorkan misi rahasia pembebasan kota Mekah. Kayak tindakannya itu apa gitu loh. Oke, saya masih bingung. Kita tadi kan udah kita jelasin tentang latar belakang nih ya. Yeah. Nah, itu masih berhubungan tuh dengan latar belakang tadi gitu. Karena Rasulullah telah mengetahui peristiwa itu ya, kayak pengkhianatan dari suku Quraisy terhadap perjanjian. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada pasukan Muslim untuk mempersiapkan diri untuk berperang gitu. Nah, demi menjaga misi rahasia ini, Rasulullah itu mengutus beberapa orang menuju ke suatu wilayah yaitu Zul Hasyab dan Zul Marwah. Tujuannya apa? Untuk mempropagandakan misi. Jadi kayak seolah-olah pasukan Rasulullah yang sebenarnya itu menuju ke daerah itu, padahal tidak. Pasukan Rasulullah yang sebenarnya itu menuju ke kota Mekah. Nah, di sisi lain, ternyata Rasulullah telah mendapatkan kabar dari langit nih, bahwasannya ada seseorang yang telah berusaha untuk membocorkan misi tersebut kepada Quraisy gitu.
Nah, Rasulullah mengutus 3 orang lah. Itu ada Zubair bin Awam, terus Ali Mikdad sama Marsad Al-Munawi untuk menuju ke Rodahkah untuk menangkap si pembawa surat tadi. Ternyata sampai di sana ada seorang perempuan yang sedang membawa surat itu gitu. Setelah diminta, kemudian dapat nih suratnya oleh mereka bertiga. Kemudian menghadap ke Rasulullah. Setelah diberikan kepada Rasulullah membaca nih suratnya. Oh, ternyata benar gitu. Nah, untuk memastikan ini benar atau enggak dari Hatib tadi, lalu Rasulullah memanggil Hatib dan menanyakan apa alasannya melakukan itu gitu kan. Terus Hatib menjelaskan seperti ini, jangan terburu-buru menuduhku wahai Rasulullah gitu. Sungguh aku adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya gitu. Aku tidak pindah agama ataupun keluar dari agama gitu kan. Dulu katanya, aku termasuk anak angkat lah di kalangan Quraisy gitu. Namun keberadaan aku tidak berarti bagi mereka gitu. Dan aku juga memiliki keluarga, kemudian kerabat, anak di Mekah gitu. Namun mereka keamanan mereka belum terjamin, makanya aku melakukan itu. Nah, setelah mendengar alasan itu, sahabat Rasulullah yang bernama Umar itu seketika mengatakan seperti ini, wahai Rasulullah, tolong izinkan aku untuk memenggal lehernya, katanya gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, dia termasuk orang yang ikut serta dalam perang Badar gitu. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu wahai Umar gitu. Boleh jadi Allah telah mengetahui isi hati orang-orang yang terlibat dalam perang Badar. Kemudian Rasulullah mengatakan seperti ini, berbuatlah sekehendak kalian, sungguh aku telah memaafkan kesalahan kalian. Nah, seketika Umar itu menahan tangis lah gitu kan, mendengar perkataan Rasulullah tadi, dan seraya berkata seperti, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi dapat kita simpulkan tindakan Rasulullah terhadap hati tadi itu memaafkan gitu. Nah, begitulah cara Rasulullah, maksudnya kebijaksanaan Rasulullah itu dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi tindakannya itu memaafkan gitu ya? Iya. Bukan balas dendam, bukan lainnya, bukan ya? Itulah saking baiknya akhlak Rasulullah gitu. Di sisi lain, Allah juga telah menunjukkan kepada kita bagaimana sih sebenarnya kekuasaan Allah gitu loh untuk untuk menghalangi pembocoran rahasia tadi gitu. Jadi agar orang-orang Quraisy tidak tahu nih misi rahasia yang disusun oleh Rasulullah. Oke. Berarti jadinya begitu ya tindakan. Kira-kira seperti kayak memaafkan gitu kan, bukan balas dendam. Baik, ke pertanyaan yang terakhir ya Kak, itu mengenai perjalanan. Jadi bagaimana perjalanan Abu Sufyan masuk Islam di hadapan Rasul itu bagaimana? Oke. Perjalanannya, ya. Proses Abu Sufyan masuk Islam di hadapan Rasulullah itu ketika pasukan kaum muslimin itu sedang berkemah di Murzahram. Nah, ketika itu Al-Abbas itu keluar dari perkemahan dengan menunggangi bikal Rasul. Nah, di tengah perjalanan Al-Abbas ini mendengar suara Abu Sufyan dan Budail Al-Warqa itu sedang bercerita lah gitu kan. Nah, untuk memastikan kebenaran bahwasannya itu benar-benar Abu Sufyan atau tidak, Al-Abbas memutuskan untuk mendekati sumber suara itu. Nah, ternyata benar itu Abu Sufyan gitu kan. Setelah di hadapan Abu Sufyan, Al-Abbas meminta Abu Sufyan untuk ikut dia menghadap Rasulullah. Tujuannya untuk apa? Untuk meminta perlindungan atau jaminan keselamatan lah. Sesampainya di perkemahan, tepatnya mereka melewati perapian yang dibuat oleh kaum muslimin sesuai dengan perintah Rasulullah tadi. Ternyata di situ ada Umar. Kemudian Umar bertanya kepada
Al-Abbas kan, siapa itu gitu kan. Setelah ternyata seraya itu loh mendekati mereka gitu. Nah, setelah di hadapan Abu Sufyan dan Al-Abbas tadi, kemudian Umar berkata seperti ini kepada Abu Sufyan, hai musuh Allah gitu, segala puji bagi Allah yang telah menundukkan kamu tanpa perjanjian apapun gitu. Kemudian Umar setelah berkata seperti itu lalu menghadap Rasulullah, meminta izin lah gitu. Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal lehernya, memenggal leher Abu Sufyan tadi gitu. Kemudian Al-Abbas dan Abu Sufyan menghadap juga nih sama ke hadapan Rasulullah. Al-Abbas berkata seperti ini kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menjamin keselamatannya. Kan mereka bertiga menghadap Rasulullah. Nah, Abu Sufyan, Al-Abbas sama Umar itu kayak terlibat adu argumen lah gitu. Sedangkan Rasulullah cuma diam aja untuk beberapa saat. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abbas, wahai Abbas gitu kan, pergilah kamu ke perkemahanmu gitu. Besok bawa Abu Sufyan ke hadapanku. Nah, keesokan harinya Al-Abbas membawa Abu Sufyan ke hadapan Rasulullah. Sesampainya di hadapan Rasulullah, Rasulullah berkata seperti ini kepada Abu Sufyan, celakalah engkau Abu Sufyan, bukankah telah waktunya tiba untuk engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Udah lanjut. Namun respon Abu Sufyan tetap menyangkal bahwa pernyataan Rasulullah tadi gitu kan. Lalu Al-Abbas tadi ikut berbicara tuh, berbicara seperti ini kepada Abu Sufyan. Celakalah engkau Abu Sufyan, masuklah Islam katanya gitu kan. Dan bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah gitu kan. Sebelum aku memenggal lehermu. Setelah mendengar perkataan Al-Abbas tadi, Abu Sufyan pun masuk Islam di hadapan Rasulullah. Jadi ya kira-kira seperti itu. Masa Berarti sebelum ada kejadian itu Abu Sufyan belum masuk Islam ya? masih belum. Jadi waktu pas di Zulmahran Murzahron tadi baru Abu Sufyan masuk Islam. Nah setelah kejadian itu, setelah dia masuk Islam, Abu Sufyan itu tidak berani, maksudnya menghadap Rasulullah, kayak memandang wajah Rasulullah itu kayak malu gitu, tertunduk gitu kan. Kemudian waktu pas itu Al-Abbas juga menyarankan kepada Rasulullah seperti ini, wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan ini adalah orang yang suka membanggakan diri gitu. Jadi berilah dia sesuatu gitu. Nah, Rasulullah membenarkan pernyataan dari Al-Abbas tadi kan. Terus Rasulullah berkata seperti ini, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka keamanannya terjamin gitu. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram, keamanannya juga terjamin. Berarti begitu ya. Oke, cukup Kak. Terima kasih atas semua jawabannya yang telah Kakak sampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya ya Kak. Mungkin cukup itu saja ya. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari peristiwa Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah tersebut. Mungkin cukup itu saja dari podcast kami. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Selamat menantikan podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.